Kita akan mempelajari metamorfosis kupu-kupu. Tahukah kamu, kupu-kupu terlahir tidak dalam bentuk yang cantik. Kupu-kupu bermula dari hewan yang tidak terlalu kita sukai, yaitu ulat. Proses perubahan bentuk ini disebut metamorfosis. Metamorfosis kupu-kupu adalah metamorfosis yang sempurna, karena perubahan bentuk yang sempurna dari bentuk awal hewan itu. Kupu-kupu memulai hidup dari telur yang kecil. Ibu kupu-kupu bertelur di daun. Terkadang ia meletakkan telurnya di atas daun, terkadang di bawah. Banyak sekali telur ibu kupu-kupu itu. Bentuk telur tergantung pada jenis kupu-kupu yang bertelur. Terkadang bulat, ada yang oval, ada juga yang lonjong berusuk. Ibu kupu-kupu memilih daun tanaman yang akan dimakan ulat. Ketika ulat menetas dari telurnya, dia akan lapar. Dia akan memakan cangkang telurnya, lalu dia mulai makan daun hijau. Tugas ulat adalah makan dan makan, supaya dia bisa tumbuh. Ulat makan dan tumbuh selama 12 hari. Kulit kita tumbuh bersama dengan pertumbuhan badan kita, tapi kulit ulat tidak tumbuh. Ketika badan ulat terlalu besar untuk kulitnya, kulit itu akan robek. Ulat akan merangkak keluar dari kulitnya. Dia memiliki kulit baru di bawahnya. Ulat bisa melepaskan kulit sebanyak 4 kali. Setelah selesai tumbuh, ulat membuat rumah khusus. Pertama terbuat dari kancing sutra. Ulat menggunakan kancing ini untuk menggantung terbalik di sebuah ranting. Lalu ia melepaskan kulit untuk terakhir kalinya. Kali ini ia membentuk kepompong dengan cangkang yang keras. Di dalam kepompong, anggota badan dan organ ulat semuanya berubah. Lihat perbedaan bentuknya sekarang. Dia seperti ulat yang sedang tertidur di dalam selimut, bukan? Akhirnya setelah perubahan selesai, akan muncul kupu-kupu dewasa. Coba kamu lihat, kupu-kupu itu sedang berusaha keluar dari kepompongnya. Ketika pertama kali muncul dari kepompong, kedua sayapnya masih kelunak dan terlipat di tubuhnya. Begitu sudah siap, dia akan memompa darah ke sayapnya, sehingga membuatnya bisa mengepakkan sayap untuk terbang. Proses ini bisa terjadi dalam waktu 3-4 jam. Kupu-kupu akan terbang dan mencari makan. Siklus metamorfosis ini akan terus berlanjut ketika kupu-kupu bertemu pasangannya, lalu bereproduksi. Mereka akan menetaskan telur kembali di atas daun, dan siklus hidup kupu-kupu akan mulai dari awal. Halo teman-teman, belalang adalah hewan herbivora. Belalang berkembang biak dengan cara bertelur. Waktu yang digunakan belalang untuk bertelur adalah 3-4 hari. Dan dalam sekali bertelur, belalang dapat menghasilkan 10 hingga 150 telur. Bentuk telur belalang seperti sebutir beras. Biasanya belalang menaruh telurnya di tempat yang aman dan dekat dengan sumber makanan. Dan biasanya belalang menaruh telurnya di bawah tanah agar terhindar dari pemangsa. Telur belalang membutuhkan waktu selama 10 bulan untuk menetas. Setelah telur menetas, keluarlah belalang kecil atau kita bisa menyebutnya dengan nimfa. Nimfa belalang belum memiliki sayap dan alat reproduksi, dan nimfa belalang akan memakan daun muda di sekitarnya. Nimfa belalang biasanya berwarna putih dan akan berubah warna hijau atau coklat setelah mereka terkena sinar matahari. Nimfa akan berubah menjadi belalang dewasa sekitar 0-45 hari. Selama proses perubahan dari nimfa menjadi belalang dewasa,
Nimfa akan mengalami ganti kulit sebanyak 4-6 kali, tergantung suhu, kelembaban lingkungan, dan jenis belalangnya. Dan pada saat ganti kulit terakhir akan tumbuh sayap kecil di tubuhnya. Jadi, metamorfosis belalang dimulai dari belalang dewasa yang bertelur, lalu telur belalang, kemudian nimfa tak bersayap, dan nimfa bersayap. Kemudian menjadi belalang dewasa yang kemudian siap untuk bertelur kembali. Belalang merupakan hewan dengan metamorfosis tidak sempurna karena tidak ada perubahan bentuk dari nimfa sampai menjadi belalang dewasa.